Bismillah. Kita akan kembali membongkar akidah kesyirikan di dalam Islam. Yang paling utama kesyirikan di dalam Islam adalah kitab hadis Nabi. Mengapa mengikuti hadis adalah sebuah kesyirikan? Walaupun mungkin di dalam kitab hadis tersebut tidak semuanya karangan, tidak semuanya salah. Ada kemungkinan ayat-ayat asli dari Al-Quran yang dipindahkan ke situ. Sebab kitab hadis itu keberadaan kedua selain Allah yang bersumber dari katanya dari Rasulullah. Sebagaimana kesyirikan Yahudi menjadikan Musa sebagai sumber selain Allah pada kitab Talmud, atau sebagaimana Kristen menjadikan Isa sebagai sumber kedua selain Allah pada Alkitab mereka. Begitu juga hadis. Pernah saya tanyakan pada seseorang atau beberapa orang, saya bertanya, Al-Quran itu kitab Allah, betul. Kalau hadis, kitab Rasulullah, betul. Kalau Al-Quran bersumber dari Allah, betul? Betul. Kalau hadis bersumber dari Rasulullah, betul? Betul. Kalau Al-Quran itu firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah, betul? Betul. Kalau hadis itu sabda Rasulullah, sumbernya dari Rasulullah sendiri, betul? Betul. Berarti Al-Quran kitab milik Allah, betul? Betul. Kalau hadis kitab milik Rasulullah, betul? Betul. Begitu dikatakan. Berarti Al-Quran itu kitab Allah, kitab milik Allah. Bisa dikatakan bahwa Al-Quran adalah karangan Allah langsung, betul? Betul. Berarti kalau hadis itu kitabnya Rasulullah, sumbernya dari Rasulullah, berarti karangan Rasulullah. Apa yang terjadi? Oh iya, enggak gitu. Rasulullah kan begini begitu dengan 1001 alasan. Seperti itulah yang terjadi. Jadi keberadaan kitab hadis adalah sebuah kesyirikan. Kenapa kok sebuah kesyirikan? Karena mereka menjadikan Rasulullah sebagai sumber kedua atau sebagai sekutu Allah yang memiliki hak, yang memiliki kemampuan untuk memberikan petunjuk selain Allah pada agama Allah. Sedangkan konsep kerasulan, dia hanya sebagai penyampai. Jadi tugas Rasulullah hanya menyampaikan firman Allah yang diwahyukan kepadanya, baik secara teori ataupun praktek. Tidak kurang, tidak lebih, hanya menyampaikan. Di luar daripada itu berarti palsu. Karena tugas seorang Rasul hanya menyampaikan apa yang diwahyukan Allah kepadanya. Jadi apapun alasannya, mau dia katanya hadis sahih, sesuai dengan sanad, matan, dan segala macam bentuk pembenaran, teori-teori yang dibikin atau dogmatis yang dibikin, doktrin yang dibikin untuk pembenaran, tetap saja syirik dan salah. Kenapa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Karena rule ataupun ketentuan, ketetapan batasan Allah sudah ditentukan bagi seorang Rasul yang asli maksud. Entah kalau Rasul palsu, ngarang-ngarang sendiri. Tapi kalau benar-benar Rasulullah, berarti tugasnya hanya menyampaikan apa yang diwahyukan Allah kepadanya untuk
seluruh umat manusia. Jadi seorang rasul tidak mungkin ngarang-ngarang sendiri, tidak mungkin mengeluarkan statement sendiri, mengajarkan aturan sendiri yang dikarangnya. Semua bersumber dari apa yang diwahyukan Allah kepadanya. Di luar dari pewahyuan, bukan Rasulullah. Jadi itu sebenarnya sudah terjadi pada kaum Yahudi maupun kaum Nasrani, baik dari Talmudnya Musa maupun Alkitabnya Isa atau Yesus, yang ternyata dikarang oleh rabi mereka dan Paulusnya mereka, dikarang oleh Paulus. Begitu juga sahih, hadis sahih kah, hasan kah, ini kan hukum-hukum dogmatis saja. Seperti itu faktanya. Jadi kitab hadis adalah kesyirikan pertama, menjadikan Rasul sebagai sumber kedua selain Allah, sebagai Tuhan kedua selain Allah, sebagai sekutu Allah yang juga bisa menetapkan, menghukumi, membuat undang-undang, membuat aturan bagi agamanya Allah. Demikianlah sedikit apa yang perlu saya sampaikan. Kalaupun memang ada pertanyaan, silakan. Ada pendapat atau pertanyaan, silakan di kolom komentar. Semoga manfaat.